Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alicia Nur Ramadhani, NIM G01191109, kelompok 29 Fisiologi Tumbuhan H, akan melaporkan hasil jurnal yang telah saya buat pada praktikum kali ini, yaitu tentang stomata dan respirasi pada tumbuhan. Baik, pada praktikum kali ini saya mengambil referensi jurnal yang berjudul Kerapatan Stomata dan Kadar Klorofil Tumbuhan Clausena excavata berdasarkan perbedaan intensitas cahaya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stomata. Nah, untuk stomata sendiri merupakan lubang atau celah kecil yang merupakan tempat pertukaran gas antara O2 dan CO2. Nah, celah ini dia berukuran 0,0001 mm. Selain itu, tujuan dari praktikum kali ini untuk mengetahui bagaimana kerapatan dan bukaan dari stomata dan apa saja hal yang mempengaruhi atau faktor apa saja yang mempengaruhi dari bukaan dan kerapatan dari stomata. Sebelum itu, saya akan masuk ke pendahuluan. Tumbuhan merupakan makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Dengan kata lain, tumbuhan itu merupakan produsen dalam lingkaran rantai makanan. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis itu, tumbuhan menggunakan klorofil untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan beberapa komponen lainnya, sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi faktor dari fotosintesis. Salah satunya itu stomata. Stomata juga dapat mempengaruhi efisiensi fotosintesis. Stomata memungkinkan masuknya dari lingkungan pada siang hari sebagai bahan fotosintesis. Fotosintesis hanya dapat dilakukan pada saat stomata terbuka. Kerapatan stomata saat terbuka bergantung pada konsentrasi, yaitu bila naik jumlah stomata. Di sini yang dimaksud konsentrasi cahaya matahari. Stomata memberikan respon pada cahaya melalui efek fotosintesis. Oleh karena itu, stomata jika terkena paparan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi akan menyebabkan bukaan pada stomata tersebut. Selain itu, kadar air yang tinggi juga mempengaruhi bukaan dan tutupan dari stomata tersebut. Nah, untuk pada tanaman tertentu seperti tanaman yang berada di perairan, seperti contohnya bunga lili. Nah, daunnya kan lebar sehingga daun lili itu punya stomata yang agak besar. Untuk apa? Untuk memperbesar penguapannya karena ia memiliki kadar air yang tinggi. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang ada di tempat tropis atau tempat yang agak kering, seperti contohnya untuk tanaman kaktus. Nah, untuk tanaman kaktus sendiri itu dia memiliki stomata yang kecil sekali. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, di sini juga stomata dia berfungsi pada proses adaptasi lingkungan. Selain itu, ada juga tanaman C3 dan C4. Apa sih beda tanaman antara C3 dan C4? Nah, untuk tanaman C3 sendiri itu, ketika stomatanya menutup sebagian akibat kekeringan fotosintesis, maka akan netonya itu menurun dengan cepat, sedangkan fotorespirasinya itu akan meningkat. Berbeda dengan tanaman C4. Tanaman C4 sendiri itu dia lebih tahan terhadap kondisi cekaman kekeringan daripada C3, karena mekanisme C4 tersebut yaitu peningkatan CO2 di udara secara teoritis mungkin tidak berpengaruh terhadap fotosintesis dari jenis tumbuhan dari C4. Untuk contoh tumbuhan C3 sendiri itu seperti kacang, kedelai yang merupakan biji-biji tertutup. Dan untuk tanaman saya ambil pada jurnal ini yaitu Clausena excavata merupakan tanaman C3. Sedangkan untuk tanaman C4 sendiri seperti tebu, terus jagung dan padi. Adapun metode praktikum pada kali ini yang dilaksanakan di Pondok Alhamdulillah, Jalan Sahabat Raya, Universitas Hasanuddin, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan bahan yang saya gunakan yaitu berupa laptop, jaringan internet, buku, serta alat tulis menulis, dan juga jurnal referensi yang telah saya paparkan di pertama tadi, yang berjudul Kerapatan Stomata dan Kadar Klorofil Tumbuhan Clausena excavata berdasarkan perbedaan intensitas cahaya. Adapun hasil dan pembahasan saya itu pada praktikum ini
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan stomata pada intensitas cahaya 0 sampai 500 lux sebesar 149,4 mm kuadrat pada intensitas cahaya 500 sampai 1000 lux sebesar 156,5 mm kuadrat dan pada intensitas cahaya 1000 sampai 1500 lux sebesar 166,5 mm kuadrat. Terlihat bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, maka kerapatan stomata juga semakin tinggi. Hasil pengamatan preparat stomata dengan intensitas cahaya 0,500 lux menunjukkan bahwa stomata masih menutup dan berukuran kecil, sedangkan dari pengamatan stomata dengan intensitas cahaya 1000 sampai 1500 lux terlihat bahwa stomata membuka dan berukuran lebih besar. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan pernyataan Van 1991 bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, kerapatan stomata di kedua permukaan daun semakin tinggi juga kerapatannya. Kerapatan dan jumlah stomata yang banyak merupakan proses adaptasi dari tanaman terhadap kondisi lingkungannya. Ini seperti yang saya bahas tadi, untuk mengurangi penguapan, maka stomata itu memperbesar kerapatannya supaya kadar air yang ada di dalam tanaman tersebut tidak cepat berkurang. Lanjut, adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kerapatan dari stomata yaitu suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan yang dikemukakan oleh Gregorio et al. Tahun 2007 bahwa suhu yang rendah dan kelembapan yang tinggi pada tempat ternaung dapat menyebabkan penurunan jumlah stomata. Pengamatan tipe stomata pada daun Kibacheta atau Clausena exavate menunjukkan bahwa tipe stomatanya adalah tipe parasitik. Nah, tipe stomata parasitik mudah dikenali dengan ciri setiap sel penutup diiringi oleh sebuah sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga itu sejajar dengan sumbu sel. Baik, itulah tadi pembahasan tentang hasil dari pengamatan saya. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan dari praktikum ini, simpulan yang dapat diambil yang pertama itu tingkat kerapatan stomata dan kadar klorofil dipengaruhi oleh intensitas cahaya, dan yang kedua kadar klorofil dan tingkat kerapatan stomata pada tumbuhan Kibacheta exavate meningkat seiring dengan meningkatnya juga intensitas cahaya, meskipun ada pun beberapa faktor lain yang mempengaruhinya seperti suhu serta kelembapan. Baik, mungkin sekian yang sempat saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Adapun kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.